Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda Raja dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari, di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi," jawab hakim istana. "Bagus, tapi awas ya, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini sudah kaya Paduka. Buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gajian saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin," ujar sang hakim. "Baiklah, saya percaya padamu. Oh iya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan ya. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Wah, dengan senang hati Paduka. Saya terima ajakan Paduka," balas hakim istana tersebut. "Baiklah, besok kita berangkat. Tapi saya akan mengajak serta Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu ia bisa menghindari omelan sang istri. Dan singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju?" tanya Baginda Raja. "Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang. Tapi Paduka, hutan tersebut terkenal angker," jawab Abu Nawas. "Ah, kamu sama setan aja masa takut? Ayo kita ke sana," balas Baginda Raja. Ketiganya pun lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. "Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. "Tenang Abu Nawas, saya dan hakim istana itu sudah berpengalaman keluar masuk ke dalam hutan," jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. "Ayo kita kejar," teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan dengan permasalahan yang baru. Pasalnya mereka tidak tahu arah. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana dan Abu Nawas, mereka tak tahu harus minta tolong kepada siapa. Apalagi langit sudah terlihat gelap. Di tengah situasi yang genting, tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. "Wahai kalian, kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?" tanya kakek tua tersebut. "Kami ini tersesat, Kek. Apakah kakek bisa membantu kami?" kata Baginda Raja. "Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing kalian hanya dibatasi satu permintaan," balas kakek tua itu. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. "Begini Kek, saya ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tak ingin kehilangan istana saya," pinta Baginda Raja. "Baiklah, keinginanmu saya kabulkan.
jawab kakek tua itu. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua tersebut kepada hakim istana. Saya ini adalah hakim istana yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, kata hakim istana. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumah megahnya berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Kalau saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tak ada harta yang berharga. Di rumah saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah. Jadi saya minta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, pinta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Ini kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Nah, kalau itu atas permintaan kawanmu ini. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu kurang ajar, teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu hari yang cerah di istana Harun ar-Rasyid, Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Raja yang bijak ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan yang sederhana. Mengapa telur berbentuk bulat, Abu Nawas? Abu Nawas yang selalu siap dengan kelucuan dan kebijaksanaan tersenyum penuh kecerdasan. Wahai Baginda Raja, telur berbentuk bulat itu sebagai simbol dari kehidupan yang utuh dan sempurna. Bentuk bulatnya itu melambangkan siklus kehidupan yang tak terputus, mulai dari awal pembentukan hingga kelahiran yang penuh harapan. Raja Harun ar-Rasyid mendengarkan dengan serius, tertarik dengan jawaban Abu Nawas yang tidak hanya cerdik, tapi juga mengandung makna yang mendalam. Namun, Abu Nawas belum selesai. Dengan senyum cerdiknya, ia melanjutkan. Selain itu, Paduka, bentuk bulat pada telur itu membuatnya mudah digulir. Begitu juga dengan kehidupan. Kita itu harus fleksibel dan mampu mengatasi rintangan dengan keluasan dan kecerdikan. Para hadirin yang hadir di istana pun tertawa ringan, terhibur oleh kebijaksanaan dan kekonyolan Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid meskipun tersenyum, merasakan kebijaksanaan yang terkandung dalam jawaban Abu Nawas. Ia menyimpulkan bahwa kehidupan itu seperti telur yang bulat, mengandung keutuhan, keluasan, dan ketahanan. Kesimpulan dari jawaban Abu Nawas ini adalah bahwa kehidupan ini penuh dengan makna yang mendalam, tersembunyi di balik kesederhanaan. Bentuk bulat telur itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai kehidupan dalam semua siklusnya,
sambil tetap menjaga keluasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Abu Nawas mengingatkan kita bahwa pelajaran hidup dapat ditemukan dalam hal-hal sehari-hari yang tampaknya sederhana, asalkan kita mau melihatnya dengan hati yang terbuka. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.